Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunga Lestari Handayani, NPM 18/2042 dari kelas A, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai void and illegal contract, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai buruh dalam suatu perjanjian yang dikategorikan sebagai void and illegal contract hukum komparasi. Mari disimak videonya. Perdebatan tentang sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian standar untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum para pihak yang berkontrak sudah menjadi persoalan lama. Kelanjutan dari persoalan yang telah muncul di negara-negara yang terlebih dahulu menghadapi permasalahan pengguna pola kontrak standar tersebut. Sebagai reaksi atau upaya masyarakat hukum untuk mencari ukuran keadilan, khususnya bagi pihak pengguna barang dan jasa atau konsumen yang lebih cenderung didudukan pada posisi yang lemah. Ada dua macam kontrak yang dilakukan keabsahannya. Yang pertama, void contract, dan yang kedua, illegal contract. Suatu pernyataan yang menyatakan bahwa every illegal agreement is void, but not every void agreement is illegal. Hal ini bermakna bahwa setiap kontrak yang ilegal batal, namun tidak setiap kontrak yang batal adalah ilegal. Perjanjian yang batal adalah perjanjian yang tidak boleh dilarang menurut undang-undang. Sebaliknya, perjanjian yang tidak sah sangat dilarang oleh undang-undang dan para pihak dalam perjanjian dapat dihukum karena mengadakan perjanjian semacam itu. Dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang batal atau void contract tidak mempunyai akibat hukum karena batal sejak semula. Sebaliknya, perjanjian ilegal atau illegal contract tidak memiliki efek hukum apapun sejak dimulai. Semua perjanjian ilegal adalah batal, tetapi kebalikannya tidak benar. Jika suatu perjanjian itu tidak sah, maka perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengannya dikatakan batal. Berbicara mengenai void and illegal contract, terdapat suatu kesepakatan atau kontrak yang sering terjadi di masyarakat, yakni perjanjian kerja buruh anak dengan suatu perusahaan. Ternyata, pekerja anak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara-negara maju dan negara-negara berkembang seperti Filipina, Meksiko, Inggris, dan Amerika Serikat. Masih banyak negara yang mempekerjakan anak, namun dengan aturan usia yang berbeda-beda. Maka, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional selanjutnya disebut dengan ILO sebagai organisasi internasional bidang ketenagakerjaan di bawah PBB. Telah mengeluarkan konvensi ILO nomor 138 tahun 1973 mengenai batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO, Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Administration to Employment. Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, pasal 2 ayat 3. Kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana keabsahan perjanjian kerja antara anak di bawah umur dengan perusahaan jika dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, saya akan membahas mengenai bagaimana akibat hukum dari perjanjian kerja antara anak di bawah umur dengan perusahaan jika dibandingkan dengan negara lain. Berbicara mengenai keabsahan perjanjian kerja antara anak di bawah umur dengan perusahaan jika dibandingkan dengan negara lain. Charles Carroll berpendapat bahwa persyaratan keabsahan kontrak bervariasi dari satu yurisdiksi ke lain, terutama ketika datang ke sistem yang berbeda dalam hukum perdata dan negara-negara hukum umum. Meskipun selama bertahun-tahun civil law dan common law system telah menemukan persimpangan mereka meskipun dalam batas yang terbatas. Pada umumnya, perjanjian kerja ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja. Pekerja yang dimaksud dalam penulisan ini adalah anak dan usia anak tidak tergolong cacat hukum. Pasal 69 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengatur mengenai batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Konvensi ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan standar usia pekerja anak di negara-negara dunia agar tercipta unifikasi aturan terikat usia anak yang diperbolehkan bekerja.
Kemudian, Konvensi ILO diadopsi dan diratifikasi oleh negara-negara dunia termasuk Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengatur bahwa usia pekerja anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Namun, ada dispensasi bagi negara berkembang yaitu usia pekerja anak minimal 14 tahun. Ternyata Indonesia melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan yang dimaksud dengan anak adalah orang yang berumur di bawah 18 tahun. Kemudian, dalam pasal 69 ayat 1 UUK mengatur bahwa anak yang diperbolehkan bekerja sehingga disebut dengan pekerja anak adalah yang berusia 13 tahun. Berdasarkan hal tersebut, jadi usia pekerja anak yang dianut Indonesia melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah usia 13 sampai dengan 17 tahun. Konvensi ILO merupakan konvensi yang banyak diratifikasi oleh berbagai negara, baik itu Indonesia maupun Malaysia, yakni dua negara bertentangan dengan perbedaan sistem hukum. Perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dengan pekerja anak menjadi tidak sah dan ilegal karena salah satu syarat pun tidak terpenuhi dan telah melanggar konvensi ILO. Hal ini bisa terjadi baik di Indonesia maupun di Malaysia. Selanjutnya, akibat hukum perjanjian kerja antara anak di bawah umur dengan perusahaan jika dibandingkan dengan negara lain. Apabila saat di kenyataannya terdapat pihak yang belum memenuhi syarat sahnya perjanjian saat melakukan atau membuat suatu perjanjian, maka ada akibat hukum yang dapat diberlakukan terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut, yaitu yang pertama, batal demi hukum, yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif tercantum di pasal 1320 syarat 3 dan syarat 4 KUH Perdata. Dan yang kedua dapat dibatalkan, yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif tercantum di pasal 1320 syarat 1 dan syarat 2 KUH Perdata. Dilihat dari konsekuensi yuridisnya, maka pembatalan perjanjian dapat dibedakan ke dalam dua terminologi, yaitu null and void dan voidable. Terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian kerja maka akan membawa akibat hukum yang sah atau legal contract, dan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian kerja maka akan membawa akibat hukum perjanjian kerja yang tidak sah atau illegal contract. Perjanjian kerja yang sah memiliki kekuatan mengikat sehingga dapat berfungsi secara yuridis sebagai alat bukti dan kepastian hukum bagi kewajiban dan hak pemberi kerja dan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian. Perjanjian kerja yang tidak sah disebabkan karena tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu melekat pada subjeknya atau kesepakatan dan kecakapan, sehingga dapat diajukan pembatalan terhadap kontrak melalui pengadilan dan tidak memenuhi syarat objektif, yaitu melekat pada objeknya atau suatu objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan, sehingga batal demi hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian kerja tersebut. Kecakapan bertindak dalam hal ini memang dikaitkan dengan faktor usia atau faktor usia ini didasari atas asumsi bahwa orang di bawah usia tertentu, yaitu usia anak atau belum dewasa, yang mana dalam penulisan ini adalah pekerja anak usia 16 tahun sampai dengan 17 tahun, belum dapat benar-benar memahami bahkan sadar secara sepenuhnya akibat atau konsekuensi hukum dari perbuatannya. Jika demikian, penulis menyimpulkan bahwa masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum, yaitu dalam perbuatan penandatanganan perjanjian kerja adalah ketidakcakapan yuridis. Kesimpulannya, perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dengan pekerja anak menjadi tidak sah dan ilegal karena salah satu syaratnya pun tidak terpenuhi dan telah melanggar konvensi ILO. Hal ini bisa terjadi baik di Indonesia maupun di Malaysia. Perjanjian kerja antara pekerja anak usia 16 tahun sampai dengan 17 tahun dengan pengusaha dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja yang tidak sah atau illegal contract karena telah bertentangan dengan pasal 52 ayat 1 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu unsur kecakapan hukum dalam membuat perjanjian kerja.
Para pihak atau salah satu pihak dalam hal ini adalah orang tua atau wali pekerja, anak usia 16 tahun sampai dengan 17 tahun. Sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak hukum untuk dan atas nama mewakili pekerja anak tersebut, dapat mengajukan pembatalan perjanjian kerja. Jika di Indonesia atau di Malaysia terdapat satu perusahaan yang melakukan perjanjian kerja dengan anak di bawah umur, maka perjanjian tersebut masuk ke dalam void contract karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di Indonesia dalam pasal 1320 KUH Perdata, begitupun di Malaysia yang telah meratifikasi konvensi ILO tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.